Keselarasan estetis menjadi kondisi yang menyenangkan untuk seniman, untuk kreator. Apa itu keselarasan estetis? Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance, Kampus Lukis Painting Explorer. Malam ini kita akan membahasnya masih di dalam mata kuliah estetika yang saya ambil dari buku yang saya tulis dengan judul Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Dan ini merupakan kelanjutan persoalan pengembangan model estesis. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya bahwa estetika itu merupakan jalinan antara subjek, objek, dan nilai. Objek adalah hal-hal atau benda atau artefak atau aktivitas atau konsep yang dapat membangkitkan nilai, membangkitkan pengalaman estetis, membangkitkan pengalaman kemenarikan, membangkitkan suatu rasa senang, rasa, kalau biasanya ya, perasaan keindahan ketika kita melihat objek itu. Objek itu kalau itu benda ya bisa lukisan, bisa patung, bisa interior. Kalau itu aktivitas ya bisa teater misalnya, atau mungkin itu suara ya bisa lagu. Kalau itu konsep ya bisa sastra, itu objeknya. Adapun subjeknya itu bisa seniman yang membuat objek estetis tersebut, membuat karya seni. Bisa juga dia spektator atau penonton yang mengalami perasaan keindahan atau perasaan kemenarikan. Nah, nilai adalah parameter yang dipakai untuk menentukan apakah ini indah atau tidak. Nah, nanti kita akan melihat skemanya. Baik. Kita lihat, saya sudah menyiapkan PowerPoint ya untuk keselarasan estetis ini. Baik, ini nah, buku yang saya gunakan ini ya sama ya, buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Terakhir ini cetakan yang ketiga, terakhir tinggal satu, sudah habis ya teman-teman. Kalau membutuhkan bisa mencari juga di ini ya, di Google Play Book ya, di Google Play itu yang paling pojok kanan bawah itu kan ada book ya. Nah itu nyarinya sama di Google Play Store itu, terus yang paling bawah ya, kanan bawah itu Google Playbook. Di situ ada bisa mencari yang versi digital. Nah, yang sedang kita pelajari teman-teman, ini ada di bab ke-5, yaitu pengembangan model estesis yang keselarasan estesis ya. Estetika sosiologi sudah, transfer pengalaman estetis sudah, rantai estesis kemarin juga sudah. Nah, sekarang keselarasan estetis. Keselarasan estetis itu ketika sebuah objek estetis ya, termasuk di sini karya seni, dicermati oleh lebih dari satu spektator. Ini ketika ngomong dua orang spektator ya, bukan kreator, spektator. Dan jika masing-masing spektator menggunakan nilai estetis yang sama atau relatif sama, maka keduanya akan mengalami pengalaman estetis yang relatif sama. Keadaan ini merupakan keselarasan estetis pada masing-masing spektator. Demikian pula ketika nanti ada contohnya, nanti kita akan melihat contoh bagaimana hal itu terjadi. Demikian pula ketika kreator atau seniman berkarya, jika nilai estetis yang digunakan seniman sesuai dengan apa yang dipakai spektator, maka akan terjadi keselarasan antara pengalaman artistik seniman dengan pengalaman estetis spektator. Jadi seniman membuat satu karya tertentu, objek estetis tertentu, spektator atau penonton atau pendengar gitu merasa senang, merasa sama.
kesamaan penggunaan nilai estetis ini melahirkan keselarasan estetis antara seniman dengan spektator. Nah, ini skemanya, nanti contohnya terakhir ya, antara sama-sama spektator. Ketika dia menikmati objek estetis, misalnya lukisan ya, lukisan spektator A, ya spektator A, dan spektator pertama gitu ya, spektator pertama menggunakan nilai yang sama dengan spektator yang kedua. Misalnya ya, dia memakai nilai-nilai, oh yang namanya lukisan yang indah itu adalah lukisan yang sama persis dengan acuannya. Jadinya lukisan realistik gitu ya, lukisan realistik, lukisan realisme. Maka kalau dua orang spektator ini sama-sama menggunakan parameter atau nilai bahwa lukisan yang indah adalah lukisan yang memiliki kesamaan dengan acuannya, maka keduanya akan mengalami keselarasan estetis ya. Keselarasan estetis berarti kedua-duanya selaras, sama, kesukaannya sama. Maka estesis itu adalah rangkaian atau jalinan antara tiga hal ini, subjek, objek, dan nilai. Maka estesis keselarasan estetisnya begini ya, ada satu objek dengan spektator yang berbeda, tetapi nilainya ini sama. Nilai estetisnya sama-sama menggunakan nilai estetis A. Nah, demikian juga ya, ketika antara seniman dengan spektatornya ini nilai estetisnya juga sama-sama A. Misalnya tadi, ada objek estetis berupa lukisan realistik ya, pemandangan realistik. Nah, si senimannya, si subjek estetis kreatornya, seniman atau kreator, memakai nilai estetis, wah lukisan itu mesti sama dengan acuannya. Dan objeknya adalah pemandangan. Nah, sementara subjek estetisnya, spektatornya juga mengalami atau memiliki nilai yang sama. Ya. Nilai yang digunakan adalah sama-sama nilai estetis A misalnya. Maka terjadilah keselarasan. Nah, untuk itu estesis atau jalinan antara subjek, objek, dan nilai yang antara seniman, kreator dengan spektator itu terjadi keselarasan. Nah, ini contohnya misalnya ya. Contoh keselarasan antara dua spektator adalah dua orang ibu rumah tangga sama-sama merasakan kesenangan ketika melihat sinetron yang menceritakan kisah cinta berbelit-belit dan dimainkan oleh para aktor yang serba bersih. Dua ibu tersebut sebagai subjek estetis, emosi senang yang dirasakan sebagai pengalaman estetis, dan sinetron sebagai objek estetis. Mereka menggunakan nilai estetis yang sama atau relatif sama, yaitu kerumitan cerita dan para pemain yang tampil rapi. Nah, ini nilai-nilainya sama. Adapun keselarasan estetis antara seniman dan spektator dapat digambarkan sebagai berikut. Seorang seniman tradisional Jawa membuat gunungan wayang kulit. Ini gunungannya ya. Dengan memperhatikan nilai estetis yang berupa kerumitan ornamen dan kesesuaian dengan pakem. Kalau seni-seni atau karya seni tradisional kan sangat memperhatikan atau berlandaskan pada pakem ya, pada aturan-aturan tertentu. Nah, berbeda nanti dengan seniman modern ya, yang dia justru berusaha menyelisih pakem ya, tidak sesuai dengan pakem. Spektator yang juga menggemari kerumitan ornamen dan kesesuaian dengan pakem merasa tertarik ketika melihat gunungan itu ya, sama-sama ya, nilai yang digunakan sama. Lalu mengalami emosi keindahan sebagaimana yang dirasakan seniman. Itulah teman-teman yang disebut dengan keselarasan estetis ya. Dan ke depan kita akan juga melihat ya, teman-teman yang memiliki bukunya dapat melihat di halaman 63. Ke depan kita coba lihat lawan dari keselarasan estetis ini adalah benturan estetis. Nah, teman-teman, keselarasan estetis tentu diharapkan ya ketika seorang seniman mempresentasikan, berpameran, memajang karyanya
atau menjual karyanya itu mengalami keselarasan dengan penonton, spektator, kurator, kolektor. Nah, itu maka ketika sudah ada kesamaan, nah tentu ceritanya akan lebih bagus ya, karena bisa jadi dia akan menyukai, menulis, meneliti, mengkoleksi dan sebagainya ya. Maka seorang seniman kadang kan juga memikirkan ini ya, dia mesti berkarya bagaimana. Tapi begini juga sih teman-teman ya, seorang seniman itu seringkali dia berkarya sesuai dengan nilai yang dia miliki, sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan skill yang sudah dia kuasai, lalu dia memamerkan, mempresentasikan. Dia mungkin nggak tahu mana yang memiliki keselarasan estetis dengannya, mana yang tidak gitu ya. Yang penting dia presentasikan dan nanti dilihat efeknya ya. Seorang seniman memang cenderung bekerja dimulai dari diri sendiri ya, sebagaimana yang sering saya lakukan atau yang saya rasakan ya. Berbeda misalnya dengan seorang desainer yang mencoba menselaraskan dengan klien. Nah ini ya, kalau desainer itu kan kerjanya dia mesti selaras dengan klien. Dia menerima order, menerima pesanan, maka dia selaraskan dulu ini, matchingkan dulu. Dia di setel dulu tune-nya itu, apa frekuensinya ya, agar sama dengan spektator, dengan klien, sehingga nanti nilai estetisnya itu sama, selaras. Kalau seniman itu pelukis ya dalam hal ini, kadang dia tidak memperhatikan itu. Ya udah, dia karya yang sepenting suka terus dipamerkan. Nah baru itu prosesnya mencari misalnya ya, menselaraskan kan bisa jadi misalnya dia mau perpameran, mengirimkan proposal ke galeri misalnya, galeri yang memiliki keselarasan tentu saja ya. Kalau dia ngelukisnya lukisan-lukisan ekspresif, terus dia mencari galeri yang biasa memamerkan karya-karya yang realistik, rumit gitu ya, tentu saja nilai yang digunakan berbeda ya, tidak akan terjadi keselarasan. Nah, maka dia mencoba mencari galeri yang sama, misalnya dia ekspresif, mencari yang nilainya ekspresif ya. Tetapi ada juga galeri yang tidak pula mempertimbangkan hal-hal seperti itu, yang penting bisa dipakai tempatnya ya, dengan cara menyewa misalnya begitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi paling tidak dengan mengetahui kondisinya, paling tidak dengan mengetahui bahwa ada kemungkinan itu ya, kemungkinan adanya keselarasan estetis ini, kita akan lebih mudah, atau kalau tidak lebih mudah, lebih bisa menerima gitu ya, lebih bisa menerima keadaan terhadap karya-karya kita, dan tentu saja juga bisa memasang strategi-strategi tertentu untuk menghadirkan karya kita pada spektator atau subjek-subjek estetis yang lain yang terkait dengan karya kita, dan mereka memiliki kesamaan nilai estetis dengan kita. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini teman-teman. Matur nuwun, ini Mas Kustrita masih di jalan nggih. Saya akhiri sekian dan kita ketemu lagi pada pekan depan insya Allah. Terima kasih, thank you very much di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.